Javel Persib itu datang ke Persib untuk mengamankan Persib di ACL tuh, dan juga kita juara Piala AFF. Itu udah. Info underground. Itu dah. Udah kau, di sinilah kita harus buka yang sebenar-benarnya dong. Berarti berapa persen? Hah? Berapa persen berarti? Ya, karena kalau mau juara mah kalah dulu, ya kan? Iya dong. Jagoan gitu ya? Habis ini triple juara di Liga Indonesia juga, ya kan? Iya. Iya dong. Sebenarnya gue ngerekrut lo itu biar Ya. Persib bisa bersaing di level Asia. Ternyata lo nggak ngangkat Persib gitu mainnya gitu di level Asia ya. Kalau di Ya. level Super League mungkin ya. Bisa. Tapi gue butuh lo kan buat level Asia. Ternyata lo nggak ngangkat. Siap-siap aja lo gue ganti. Sama pemain yang levelnya memang bisa ngangkat Persib main di kompetisi Iya, Asia. kayak Gue langsung to the point aja. Mungkin Ramon, William Marcelo, sama Lucho. Ini 3 pemain asing yang mungkin tidak aman. Oke. Semoga saja Persib dapat gantinya bagus ya. Dari sisi profesionalnya sih memang gue ngeliat ya udah coba ya pelatih Jerman dah. Oke. Siapa kira-kira Is? Joachim lo lah lagi nganggur kalau mau nggak mau tanggung-tanggung ya. Jelas tuh, Piala Dunia tuh. Juara, jelas. Lagi nganggur. Iya kan? Bener. Oke guys, kita ketemu lagi di Locker Room dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama 2 orang sahabat, 2 orang pandit yang analisanya selalu ditunggu-tunggu oleh semua penduduk bumi. Yang adalah yang pertama ada Tio Nugroho. Sehat Mas Tio? Alhamdulillah. Sehat, ya? Tas dulu. Alhamdulillah. Tapi Dahsyat. kenapa ini kamera pendek gue nggak ada ya? Dia autopilot. Autopilot. soalnya. Nanti boleh dipegang sambil selfie aja. Jadi pengen jadi nge-vlog gitu. Oh iya benar. Gak apa-apa sekalian info. Ada ini Pak, banyak nih. Jangan takutnya nanti ada bos lihat. Oh ini kameramen nggak kerja. Atau ini banyak nih. Krunya nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20. Jangan curhat gitu dong. Yang penting podcast kita mudah-mudahan melejit terus supaya kita semua terus mendapatkan barokah ya. Amin. Oke, ada juga Rais. Yes. Ini adalah seorang senior, Lagi nih. seorang gelandang pengatur ritme yang mungkin nanti di putaran kedua masuk bergabung ke salah satu tim di Super League. Sehat Is? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke, kita langsung gaskan aja pertandingan yang baru berlangsung tadi malam. Jadi ini tappingnya adalah di hari Kamis ya. Pertandingan Persib Bandung di ACL II menghadapi tuan rumah Lion City Sailor dan berkesudahan dengan skor 3-2 untuk kemenangan Lion City Sailor. Menurut kalian apa yang menjadi faktor Persib menelan kekalahan? Padahal awal babak kedua sempat unggul 2-1, Mas Tio. Yang siaran dulu ya. Iya, siaran dulu. Mainnya butut ya Persib. Serius. Jadi gimana ya? Terutama lini belakang. Ya. Nggak ada Barba tuh berasa. Seperti nggak ada jenderal lapangan belakang, lini belakang. Patrick Cardi ketinggalan berapa kali, Julius Caesar juga ketinggalan berapa kali. Lini belakang kemarin jadi masalah besar. Dan selalu awal-awal pertandingan jadi masalah Persib. Asa dan siap gitu. Oh. Siap baru dak, euy. Selalu begitu. Lawan Selangor. Selangor juga gitu ya. Sama. Lawan kemarin tim leg ketiga. Golnya bagus. Jadi kalau dari sisi surat pemain nggak ada masalah sebenarnya kalau kita lihat. Iya. Tidak ada yang aneh gitu. Hanya tidak ada Malis, tidak ada Barba. Iya. Tapi kan biasanya ini pemain yang sudah dirotasi. Iya. Tapi kemarin penampilan Persib kemarin seperti mereka dalam terbuai. Habis menang lawan Bali juga. Iya. Kayak di atas angin nih. Jadi Persib harus membumi dulu nih. Dikasih kalah dulu gitu. Tapi kan masih ada peluang. Ya. Nah, kemarin sempat mikir mau bangkit nih. Wah, remontada selalu begitu kan. Nah, sekarang diingetin sama Allah nih. Masya Membumi Allah. dulu. Nah, tapi kelihatan emang sih capek kayaknya ya. Iya. Kayaknya sih ada faktor lelah juga. Terus lini tengah juga nggak bisa kreatif seperti biasanya. Ya. Jadi memang mencoba untuk bangkit unggul 2-1, tapi lawan pintar. Iya. Lawan pakai cara Persib. Iya benar, counter ya. Dia counter. Iya. Counter Anderson Lopez larinya kenceng banget. Gila, udah badannya gede, Iya. langkahnya panjang, larinya kenceng. Emang luar biasa ya. Tapi nggak apa-apa lah, masih ada peluang sih. Iya, iya. Tapi ini jadi pembelajaran bagus juga. Boleh dikasih kalah sekali, biar introspeksi, Persib makin gacor. Nah ini sebenarnya sempat dibahas juga minggu lalu ya ketika memang lawan Selangor itu Persib sempat tertinggal 2 gol bahkan. Tapi bisa mengejar kan. Iya. Tapi kan nggak seterusnya akan selalu seperti itu gitu Itu loh. dia, poinnya. Ada momen di mana udah ketinggalan tetapi susah ngejarnya. Dan ini mungkin terjadi. Walaupun sempat unggul di awal babak kedua tadi 2-1. Tapi kemudian Lion City berhasil comeback ya. Ya.
Mas Tio menyoroti soal pertahanan. Menurut lu gimana, Is? Sama sih, memang yang pertama adalah kelemahan Persib semalam itu terlihat jelas ketika transisi dari menyerang ke bertahan. Ya. Pertahanan mereka memang tinggi banget dan seperti kurang siap dua back Julio Cesar dan juga Patricio Matricardi untuk menghadapi serangan balik cepat yang dilakukan oleh Lion City Sailor. Nah itu terjadi dalam 3 gol ini prosesnya gitu, dan ini menjadi masalah yang akhirnya membuat Coach Bojan Hodak juga geram ya. Yang kita tahu bahwa dalam setelah pertandingan juga dia sampai bahkan ngomong ya ada beberapa pemain yang sudah mungkin tidak layak ada di level ini, ya mungkin akan ada perubahan, ada perombakan yang akan dilakukan sama Coach Bojan Hodak. Makanya kalau gue ngeliat kemarin bukan hanya pertahanan sebenarnya, beberapa kali juga lini depan mereka seperti telat. Ada beberapa peluang dari Haye, kemudian dari siapa lagi ya, dari Sadil itu telat disambar sama striker-striker yang ada di kotak penalti. Ini kan juga bagian dari bagaimana kejelian penempatan posisi dari striker itu. Nah, itu juga disoroti sama Bojan Hodak setelah pertandingan. Soal ketajaman, walaupun kita bisa cetak 2 gol, tapi banyak peluang juga yang nggak bisa dimanfaatin sama timnya. Nah, ini kan menjadi masalah. Lini tengah lo udah oke untuk ngasih supply, tapi lini depan yang nggak bisa eksekusi dengan baik ya percuma gitu. Jadi memang ada 2 hal itu yang disoroti. Ya kita lihat aja nanti siapa yang akan tercoret, udah ada gambaran pasti. Oke, tahan dulu siapa yang tercoretnya ya. Ini akan menarik untuk kita bahas nanti. Tapi apa yang membuat lini pertahanan Persib gampang banget kena long ball? Nah, ini 2 kali ya. 2 kali ya. Ini memang jaraknya terlalu jauh. Jaraknya terlalu jauh. Dan kembali kalau melihat kemarin 2 gol itu human error sih. Bukan tactical. Tapi salah tadi sudah disebut oleh Rais. Patricardi sama Julio Cesar itu nggak bisa kontrol di belakang. Dan ini kejadiannya hampir sama waktu lawan Selangor juga ya. Betul. Ini harusnya bisa diantisipasi ya. Nah, kalau tadi melihat selain lini belakang jelek, memang lini tengahnya nggak bisa bahasa itu apa ya? Nggak bisa menjadi filter pertama. Filter pertama. Jadi pantesan nama João Lopez itu tambah kenceng sekarang. Terlihat. Ini beberapa pengamat mengatakan Lucho sama William ini mending dipinjamkan. William Marsilio ya. Atau mending dijual daripada nggak pernah dipakai. Tapi gajinya mahal. Mending pakai 2 pemain baru yang mungkin isinya posisi 6. Yang mungkin salah satunya adalah João Lopez. Ini lanjutan dari bahasan kita sebelumnya ya. Betul. Ini kenapa makin besar? Menghadapi Selangor sama menghadapi Lion City Sailor yang di atas kertas adalah lawan yang lebih bagus daripada pesaing-pesaing kita di Liga Indonesia, terlihat kelemahan Persib. Kalau ingin menghadapi Al Nassr ya harus dirubah dari sekarang. Kalau cita-cita menghadapi Al Nassr. Belum tentu, siapa tahu Al Nassr juga nggak lolos. Persib harus sampai final. Ini harus dirubah. Ronaldo-nya nggak lolos. Jadi menyikapi apa yang dikatakan Rais tadi, kelemahan lini tengah, transisi negatif, yaitu nomor 6-nya kurang bagus. Oke, tapi tadi Rais bilang tengahnya udah bagus katanya. Mark Locke berarti agak kurang dong kalau gitu ya. Berarti memang perannya memang beberapa kali memang untuk filter defensive midfielder ini memang kurang. Karena itu sangat mudah, bukan hanya defensive midfielder sih, tapi yang gelandang serangnya pun untuk memotong serangan lebih dulu. Karena kalau lihat gol terakhirnya dari Lion City Sailor itu kan si Hami langsung dia dengan begitu nyamannya dia berakselerasi di lini tengah, langsung mengirimkan umpan panjang ke arah Anderson Lopez. Berarti kan lini tengah itu tidak siap untuk menjadi filter, langsung cepat ketika kehilangan bola. Nah ini yang menjadi masalah ya. Itu mungkin gue sepakat juga. Jadi akhirnya gue mikir-mikir, oh ternyata ini ya mungkin kenapa akhirnya João Lopez itu digaungkan gitu, João Lopez gitu. Walaupun sebenarnya barisan lini tengah Persib itu ya ada pemain muda Robbie Darwis, tapi kan pengalamannya untuk level ACL itu belum. Walaupun dia punya pengalaman di level internasional bersama timnas kelompok umur. Kemudian ada Mark Locke gitu, terus ada Adam Alis yang sebenarnya bisa ditempatkan di situ, tapi dalam beberapa game Adam Alis justru menjadi gelandang serang yang kadang menjadi pemecah kebuntuan. Nah ini makanya oh ya udah, berarti memang benar João Lopez adalah nama yang mungkin sekarang ada di daftar teratas. Kalau misalkan tidak dapat nama gelandang bertahan lain, ya mungkin bisa digapai sama Persib dari sisi pemain lokal. Oke. Insya Allah Januari datang. Wih, dapat bocoran kayaknya ini. Ini infonya info underground. Sebelum geser ke tengah ya, ini pada ngebet banget bahas João Lopez kayaknya. Ini gue masih penasaran juga sama lini pertahanan di mana ada Matricardi dan juga Julio Cesar. Dua menara kembar yang dimiliki oleh Persib Bandung di jantung pertahanan. Tapi
kita lihat tadi Mas Tio bilangnya human error. Ini apa yang salah sih? Apakah memang kualitas individunya nggak mungkin lah, kayaknya mereka back hebat lah. Tapi apakah memang koordinasinya yang kurang atau gimana sehingga ada beberapa kali long ball yang masuk ke kotak penalti Persib itu mereka tuh kayak susah banget untuk menetralisir atau menguasai lah area pertahanan sendiri. Kalau Paulo Maldini pernah salah. Bukan manusia tempatnya hilaf dan salah ya. Pasti. Sebagus-bagusnya pemain pasti ada momen dia. Tapi ini kejadian 2 kali lawan Selangor begitu, lawan lain juga iya gitu. Karena waktu lawan Selangor tim dari Leicester itu udah ngeliat nih. Dipelajari. Seperti ini. Pasti sudah dipelajari. Iya. Nah, ini harus dipahami kembali. Apakah memang nanti akan ada rotasi lagi di lini belakang? Apakah ada salah satu diistirahatkan untuk digantikan pemain lain? Terus kalau di level Indonesia, Liga Indonesia mungkin Dewa bisa dipasang itu dia. Untuk rotasi. Kadang-kadang orang yang jarang dipasang akan memberikan yang terbaik. Tapi untuk di level ACL tuh, apalagi sudah fase knockout, kayaknya coba-coba riskan. Lebih baik memperbaiki sistem pertahanan ketika menghadapi long ball atau di bola diletakkan di belakang pertahanan. Garis pertahanan. Nah itu hati-hati. Oke. Menurut Is, kalau andai ada Barba, ceritanya akan beda nggak? Beda lah. Mungkin bisa beda ya, karena ini balik lagi ke soal timing sama kecepatan pemain. Barba kan punya pengalaman di level tinggi untuk segi kompetisinya yang memang mengandalkan pertahanan. Dia udah teruji di situ, di Itali gitu. Tapi memang ya siapapun bisa melakukan kesalahan, bahkan Barba pun mungkin bisa jadi melakukan kesalahan seperti itu. Karena gue lihat di sini yang jadi masalah adalah back dari Persib ini adalah back yang teknikal banget, taktikal banget, tapi tidak cepat. Nah itu yang dimaksimalkan sama lawan-lawan dari Selangor, kemudian dari kemarin Lion City Sailor yang dilihat kelemahan dari back Persib itu ketika mereka melakukan pertahanan tinggi, menekan di setengah permainan di lapangan permainan. Nah ini yang dilihat sebagai kelemahan dan itu kurang bisa diantisipasi sama pemain yang hal-hal seperti ini, dan kecepatan itu yang dimiliki oleh Anderson Lopez kemarin dimaksimalkan, akhirnya bisa membuat Persib kebobolan sampai 3 gol. Kalau secara teknis mungkin ini menjadi kelemahan 4 back sejajar. Ini kelemahan 4 back sejajar ketika 2 wingback telat mundur, yang 2 ini ada ruang kosong bisa di. Nah, 2 wingback tadi telat mundur nggak? Iyalah, karena serangan balik tadi jelas mundur, telat mundur. Makanya kenapa kalau menghadapi 3 pemain belakang kita pakai 3 center back itu akan lebih kuat, lebih stabil, menghindari seperti ini. Nah itu kemarin terjadi 2 kali lawan Selangor, 1 kali lawan Lion City Sailor. Sepertinya kelemahan Persib sudah dicatat oleh lawan. Apakah ini berarti timpang banget dong ketika satu pemain absen? Padahal di awal kita mungkin sepakat ya bahwa kedalaman skuad yang dimiliki oleh Persib Bandung memungkinkan apapun kondisinya Persib akan tetap main stabil. Tapi ternyata tidak ada satu pemain misalnya ini langsung berasa banget. Balik lagi kalau di dalam latihan kan mereka sering ketemu ya, tapi dalam atmosfer pertandingan kan berbeda situasinya. Nah itu yang membuat akhirnya kenapa pemain yang sering bermain di pertandingan dengan pemain yang jarang ketika dimainkan itu akan muncul perbedaan itu gitu. Karena sentuhannya akan sangat berbeda, situasinya akan sangat berbeda. Jadi kalau gue lihat dari secara kualitas sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Di antara 4 bek asing ya, misalnya bek asing yang dipunyai sama Persib, bahkan even pun mungkin Alhamra pun masih bisa lah bersaing dikit-dikit gitu. Tapi memang kalau tidak diberikan kesempatan dalam pertandingan, sentuhannya pasti akan hilang atmosfer gitu. Seorang pemain ya sejago apapun dia gitu, dan butuh waktu untuk adaptasi menjalin chemistry lagi, jalin chemistry lagi dengan rekan setimnya. Gitu. Kalau lu lihat 2 back sayapnya gimana? Putros di kanan dan juga Reinders di kiri. Kemarin yang lebih oke Reinders kalau menurut gua. Putros yang agak kurang, walaupun dia cetak gol ya. Walaupun dia cetak gol. Kemarin ada beberapa kali momen ya gue lihat masih lebih oke Reinders. Makanya kan Putros akhirnya diganti. Oke. Sekarang baru kita geser ke tengah ya. Kayaknya kalau melihat konstelasinya ada Mark Locke, ada Tom Hai, ada juga Beckham, plus juga mungkin Jorginho ya. Yang berperan sebagai defensive midfielder otomatis jadinya Mark Locke ya. Dan kemarin Mark Locke juga tampil lebih defensif memang kelihatan ya. Tapi apakah ini sudah cukup atau gimana? Belum, makanya kemarin dia bekerja sendirian. Bekerja sendirian benar-benar, karena melihat permainan Persib kemarin, apalagi tertinggal sejak menit awal, terlihat Tom Haya lebih banyak fokus ke nyerang sama si Beckham. Jadi memang meninggalkan Klok sendiri, bekerja sendiri, nggak ada temennya di tengah nih. Nah ini kemarin beberapa kali menjadi counter yang berbahaya dari lawan ya. Jadi ini dimanfaatkan. Nggak salah sih sebetulnya. Memang
kalau dalam pertandingan tuh kadang-kadang ada off day ya. Jadi Iya. ada 1-2 pemain yang jelek akan berpengaruh pada sistem Persib Bandung. Yang Oke. harusnya kan mereka susunan kemarin tuh nggak ada masalah sama sekali sebetulnya. Iya, Nggak ada iya. Barba nggak masalah sebetulnya. Iya, iya. Terus nggak ada Males juga nggak ada masalah. Bahkan beberapa pemain yang tampil di babak kedua itu off semua lagi. Ramon Tanke nggak bisa apa-apa. Iya. Jadi emang nggak ada opsi lain. Biasanya kan ada Males nih Iya. yang biasa bikin comeback nih, Iya. tapi nggak ada. Jadi kayak di kartu lihat as belakang, ya. aduh siapa ya? Nggak ada. Ya udah emang Persib harus kalah kemarin. Iya. Biar introspeksi, semoga Iya. saja tanggal 10 nanti bisa main bagus. Iya. Lebih pede lagi menuju ke fase knockout. Oke, Masih kalau- yakin lah. Yakin. Kalau Mas Yo bilang nggak ada masalah, nggak ada yang salah dengan susunan pemain. Kalau menurut tuh di tengah dulu, kita lihat di tengah gimana? Ya nggak ada yang salah memang itu adalah squad yang mungkin yang sekarang paling sering dipakai sama Bojan Hodak di beberapa pertandingan di dalam pertandingan selama pertandingan awal musim Yeah. inilah. Yang gue lihat itu memang ya yang terbaik dimiliki Persib sekarang dengan Yeah. komposisi beberapa pemain yang cedera ataupun sakit gitu ya. Tapi memang yang gue lihat mereka kemarin underperform iya. Kemudian secara taktikal juga akhirnya bisa dipatahkan sama Lion City Sailor. Yeah. Dan yang menjadi masalah adalah para pemain pengganti juga tidak bisa membuat perubahan yang signifikan. Yeah. Tidak seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya ketika Yeah. misalkan Adam Ali sama Beckham menjadi pemain pengganti langsung berubah tuh permainan. Nah, sekarang kemarin siapa aja yang dimasukin? Sadil, kemudian Luco sama Ramon. Ternyata tidak bisa memberikan Yeah. perubahan yang signifikan, terutama Ramon emang lagi apes, benar-benar apes. Sampai dia punya peluang sundulan, Sundulan masih bisa ditepis. ditepis. Dan itu sempat wasitnya bilangnya bukan corner loh. Iya. Itu Kayaknya kan- apes banget ya. Iya, apes banget Ramon Tangki. Gue juga nggak tahu Udah ya. kebuka kan? Tinggal tuh doang. Iya, iya. bola harusnya masuk tapi nggak jadi masuk. Jadi kan Asli. memang akhirnya Masih jadi pertanyaan kurang beruntung juga. aja sih Iya. kayaknya ya. Tapi gue lihat ya ada beberapa peran juga dari Ramon Tangki di luar dia sebagai target man. Dia sempat bergerak ke sayap dan ngasih umpan tarik tuh. Cuman emang telat untuk Iya. temennya untuk nyamber gitu. Menurut gua ini satu kredit sih dan menurut gua permainan Ramon tuh udah mulai berkembang gitu loh. Karena nggak harus juga dia menjadi target man. Dia bisa mencari peran lain di satu pertandingan untuk menyumbang assist misalnya. Tapi menurut kalian itu belum cukup bagus ya karena tetap seorang striker ukurannya adalah gol. Gol, iya, Gol. memang betul. Gol. Dan dia at least dia bisa assist lah. Iya. Assist yang bisa bikin Gol. Persib menang gitu. Iya. Itu pun gak dapat. Tapi gue udah lihat dia cukup push terus. Dia mencoba untuk menampilkan pemain terbaik karena dia sudah tahu pasti. Kalau gue sampai Desember ini nggak ngapa-ngapain, Nggak bisa Iya. cetak gol lah. gue bahaya posisinya. Gitu. Iya, Iya, nggak iya. bisa terlibat dalam gol tuh akan sangat dipertanyakan seorang striker. Jadi memang Iya. ya bisa jadi dia akan terancam di putaran kedua nanti. Iya, Panggungnya tuh kemarin, kalau dia headingnya masuk, Iya. dia pasti akan naik. Akan Iya. naik. PD-nya juga. Benar, PD-nya akan naik dan mungkin keran golnya akan terus terbuka ya kalau udah pecah telur ya. Oke, kemarin ada proses gol dari Lion City Sailor, golnya Syawal ya, Ya, Syawal yang kemarin. ada indikasi pelanggaran. Kalau gue lihat Pelanggaran atau ada Andrew Jung kalau nggak salah Oh, iya, sempat dia dilanggar pelanggaran, tuh. pelanggaran ya. Iya, sempat Indikasi dilanggar. pelanggaran. Iya kan? Tapi ya udah wasit nggak ada mengakui, VAR. nggak ada. Nggak ada Nah, VAR. nggak ada VAR juga. Nggak ada VAR. Kalian melihatnya gimana? Nah itu kembali ya, sepak bola itu kan selalu sebelum ada VAR kan selalu ada hal yang menjadi satu polemik. Iya. Ada yang dirugikan, ada yang Itu diuntungkan. bagian dari bumbu, bagian dari Nah, sisi kalau menarik kemarin sepak bola. lagi-lagi gue bilang itu Persib main nggak bagus. Oke. Justru gue bilang salah satu yang bilang mainnya butut, bener. Tapi Lalu, Barudak setuju nggak Persib mainnya butut kemarin? banyak udah bahas banyak. Tapi yang penting ini menjadi salah satu cara untuk Bojan Hodak tahu nih kelemahannya 3 pertandingan kebobolannya begini terus nih. Iya. Ini kalau nanti dibaca oleh lawan-lawan Persib ke depannya bahaya. bahaya. Apalagi di fase knockout sudah semakin bagus dari grup lain kan. Iya. Iya. Nah sekarang pasti ada kesempatan kalau bisa lawan terakhir harus menang karena Bangkok udah pasti lolos kan. Bangkok udah lolos karena dalam Iya. perhitungan head to head dia bagus lah di Lion City sama Sailor. Lion City Jadi Sailor. Persib nggak boleh kalah aja. Seri lolos menang alhamdulillah gitu. Iya, iya. Nah tinggal koordinasi lini belakang harus dibenahi karena nggak tahu nih Bojan Hodak berani nggak membongkar Batrikardi sama Julius Caesar, membongkar dengan pasangan lain ya. Ya kalau Barba sudah ada sih oke. Iya. Kalau Barba sudah ada oke. Tapi kalau untuk di Liga Indonesia
sebelum tanggal 10 mungkin memasang pemain yang jarang tampil dulu. Biar yang di parkir juga mikir, gue main jelek deh. Gue harus introspeksi biar gue dapat lagi pemain inti. Pemain yang nggak pernah main, oke gue dikasih kesempatan, gue tampil bagus. Intinya yang happy Persib pasti, kalau hasil positif. Oke, menurut Luis, sebenarnya di level Asia untuk ACL event 2 ya, udah perlu belum sih ada VAR? Harusnya iya. Harusnya iya, tapi gue gini ya, di ACL tuh itu kan masih banyak tim-tim dari negara-negara berkembang. Kayak misalnya mungkin dari Filipina, Myanmar yang belum bisa memfasilitasi hal itu gitu. Benar. Jadi memang kemungkinan VAR itu bisa ada di fase-fase kayak semifinal ataupun harusnya di knockout lah misalnya di perempat final atau 16 besar gitu. Ya harusnya udah ada itu VAR karena itu sangat perlu ya dengan situasi karakteristik permainan sepak bola Asia itu yang memang cukup banyak bisa memunculkan kontroversi. Entah itu dari wasitnya, entah itu memang dari kondisi pertandingannya, ya itu memang butuh VAR lah. Apalagi sekarang kan Asia kan visinya kan memang sudah jauh ya. Mereka ingin ada tim-tim ataupun klub-klub dari Asia ini berbicara lebih banyak di pentas dunia lah, mewakili konfederasi, mewakili regional. Jadi memang gue sih berharap memang sudah ada VAR di level ACL2 ini. Jadi karena dia level kedua ya, kompetisi tertinggi Asia harusnya sih ada. Karena di Europa League pun pakai kan? Pakai. Iya. Oke. Tapi kepemimpinan wasit asal Bahrain gimana menurut kalian? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa sih. Nggak ada yang menonjol jeleknya gitu. Maksudnya nggak dia berpihak ke sini, nggak dia berpihak ke sini. Memang human error aja ketika dia mungkin telat ngasih ini, kagak ngasih pelanggaran, misalnya pelanggaran tapi dia nggak ngasih pelanggaran gitu ya. Memang itu lebih kepada human error, tapi secara garis besarnya nggak ada masalah kalau menurut gua. Jadi jangan jadi alasan Persib kalah gara-gara kepemimpinan wasit jelek. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat secara keseluruhan ya, Persib yang biasanya main sepak bola reaktif dan bisa produktif gitu ya, bisa memenangkan pertandingan walaupun secara statistik mungkin tertinggal atau kalah gitu ya. Tapi kali ini kebalik. Persib dominan secara ball position. Berapa? 42-58 ya Mas kalau nggak salah ya. Betul. Terus percobaan tembakan juga 9-22 tuh. On targetnya 3-6 kalau nggak salah ya. Tapi Persib kalah gitu. Ini kalian menerjemahkannya apa? Seperti apa? Efektivitas lah, kemenangan efektivitas. Tapi kalau lebih simpel lagi, Lion City, Rankovic unggul segalanya atas Bojan Hodak. Ini harus diakui. Jadi kemenangan taktikal ya. Sama detail-detail kecil kalau dia sudah dalam pertandingan di level Asia ini kan memang harus dipahami juga. Nah kemarin itu peluang Persib itu banyak cerang, tapi efektivitas ketika di dalam sepertiga lapangan lawan itu nggak bisa dimaksimalkan. Karena William Barros, Birginho, termasuk Andre Jong dan juga Rabon Tanke nggak bisa maksimalkan peluang. Peluang lebih dari 20 loh. On targetnya mungkin lebih dari 9. Tapi gagal menang gitu. Dan menjadi sebuah anti teori kan. Biasanya pasti seperti itu. Sekarang terbalik. Gak apa-apa, biar belajar. Karena kalau mau juara mah kalah dulu. Ya kan? Iya dong. Jagoan gitu ya. Habis ini triple juara di Liga Indonesia juga, ya kan? Iya dong. Yakin aja ya. Materi bagus. Cuman kalau boleh kasih manajemen Persib kasih masukan nih. Kalau bisa itu tadi dengan segala hormat. Lucho sama William Barros diganti. William Marcilio diganti. Sama pasti tim nasional, Juventus Persib sama satu lagi pemain yang berkarakter di tengah. Karena Persib butuh itu. Berkarakter di tengah sebagai breaker, sebagai playmaker. Playmaker dong. Biar gak sendirian. Tom Haye. Oke. Kalau menurut Luis, apakah karena keasikan nyerang merasa unggul dengan peluang lebih banyak akhirnya lengah dan kena counter kebobolan? Gue sih kenapa ya? Kok ngeliatnya Persib tuh lebih safe bermain dengan defense counter atau counter attack ya? Dengan pertahanan yang solid, kemudian mereka punya pemain-pemain cepat dan punya pemain kualitas yang bagus ya. Ada Beckham, Sadil dan segala macam, ada Birginho ataupun ada William Barros segala macam gitu. Mereka lebih safe seperti itu dibandingkan mereka tampil lebih dominan secara possession ball. Karakteristiknya gue ngeliat dari awal musim mereka lebih aman bermain seperti itu. Jatuhnya jadi kayak timnas ya? Iya, kalau iya juga ya. Kalau
misalkan mereka bermain possession ball akan lebih riskan dan beresiko tinggi ngelihat materi pemain saat ini, dan itu sudah terbukti berapa kali. Terakhir di kompetisi Super League kan lawan Dewa United, mereka kan tertekan. Ditekan sama Dewa United yang menguasai possession ball, tapi mereka tenang, mampu mengendalikan, terus akhirnya mendapatkan momen untuk serangan balik, dan akhirnya walaupun gol lewat penalti ya, tapi mereka bisa menghadapi situasi seperti itu. Mereka kuat banget secara bertahan kalau solid. Terus dari awal ya, mereka merapikan pertahanan itu. Tapi kalau nyerang dari awal, mencoba dominan possession ball, kadang-kadang jadi malapetaka malah. Ketika menghadapi serangan baliknya yang kadang nggak siap, dan itu menjadi malapetaka bagi Persib. Jadi agak lebih safe kayaknya sekarang gue ngeliatnya. Ya walaupun ini balik lagi ya ke situasi pertandingan ya. Dia itu bermain defense counter, main counter attack yang cepat gitu. Oke lah, dominan sekali untuk mendelay apa segala macam. Tapi karakternya tuh lebih karakter ya counter attack, gue ngeliat ya Persib itu. Benar kayak Kroasia kena perangkap dari Serbia. Iya, Kovic ya. Iya, benar. Ketemu lawannya nih. Pas nih. Oke. Nah, dengan hasil ini tentu membuat persaingan di grup semakin seru dan artinya masih hidup ya, dan masih dinamis, meskipun tadi udah dibilang bahwa Bangkok di sini otomatis lolos meskipun kemarin nggak meraih hasil maksimal ya. Utak-atik skenarionya gimana Persib yang sebetulnya hanya butuh 1 poin aja dari 1 kali draw aja udah lolos sebagai runner up ya kalau hitung-hitungan kemarin gitu ya. Sekarang gimana dengan hasil kekalahan atas Lion City? Kalau sudah lihat kalah begini berarti muncul orang kudu menang. Harus menang. Lawan Bangkok ya? Untuk apa? Meningkatkan kembali kepercayaan diri sebelum masuk ke fase knockout. Karena lawannya pasti akan lebih bagus dari Lion City, Bangkok, dan Persib harus sudah siap mental. Kemarin sudah menang 2 kali away, ya kan? Sekali away nggak apa-apa. Masih ada 1 kali di GBLA tanggal 10. Semoga penuh, penonton hadir, memberikan support pada pemain Persib. Lawan ini sebenarnya udah lolos. Jadi di atas kertas, Bangkok nih nggak mungkin ngotot. Oke, nggak bakal ngoyo ya? Iya, karena dia udah pasti lolos. Tapi kan mereka pasti ngincer juara grup. Bisa jadi. Tapi kalau melihat dari situasi seperti ini, mereka nggak akan ngoyo. Berbeda dengan Lion City. Lion City yang akan bermain ke kandang Selangor, pasti mereka akan fight sebanyak-banyaknya cetak gol, karena mereka butuh Persib kepleset. Kalau Persib kalah, Lion City menang, maka Bangkok United sama Lion City akan lolos. Tapi kalau Persib seri, maka yang lolos adalah Persib sama Bangkok United. Mau Lion City menang 100-0 juga nggak akan lolos. Gitu. Jadi kuncinya balik lagi ke Persib, semoga fokus lagi, kekalahan biarlah berlalu karena biasa juga menang ya kan, kalah sekali mah nggak apa-apa tuh. Fokus lagi karena ini untuk Indonesia. Bandung untuk Indonesia, Persib Bandung harus bisa bangkit. Jangan hanya sari menang di kandang. Menurut lo, Is? Ya memang harus menang, biar bagaimanapun. Kalau misalkan berkaca kayak kemarin, gue cuma butuh hasil imbang ya, malah jadi kepleset. Ya, mendingan sekarang udah optimismenya menang. Jangan lagi ada kata, udahlah gue cuma nyari imbang gitu. Yang pasti harus menang, paling nggak di pertandingan nanti. Ya tinggal bagaimana, kalaupun di fase berikutnya udah tinggal lihat aja mau siapapun lawannya, yang penting lolos aja dulu. Mau lawan dari Jepang, Australia, ataupun dari Vietnam gitu kan, bisa jadi ketemu. Yang penting lolos dulu. Karena sebenarnya di atas kertas kemarin Persib layak menang. Dan bahkan udah sempat unggul 2-1, tinggal maintain aja keunggulan itu ya hingga akhir pertandingan sebetulnya. Cuman akhirnya ada kelengahan yang dialami oleh para pemain hingga akhirnya Persib kebobolan 2 gol dan Lion City berhasil meraih kemenangan. Sehingga hasil ini mematahkan win streak Persib. 7. Yang sudah cukup panjang, 7 win streak ya. Plus juga rekor kebobolan yang terbanyak ya. 3 gol. Apakah ini akan sedikit mengganggu konsentrasi, kepercayaan diri atau momentum, ritme yang sudah terbangun selama ini? Kalau gue ngelihatnya mereka profesional ya. Pasti ini ya sudahlah, lupakan pertandingan kemarin, pasti mereka harus menatap ke depan. Walaupun secara psikologi memang cukup pasti mengganggu ya. Terutama para pemain yang dianggap tidak menampilkan permainan terbaik. Itu pasti akan mengganggu secara psikis, psikologi mereka gitu. Untuk bisa, gimana nih caranya nih gue biar bisa terus dipercaya. Kemarin gue udah dikritik nih, jadinya pasti akan dikritik itu di ruang ganti, udah pasti entah itu dikritik atau diomelin lah sama si Bojan Hodak. Itu pasti kepikiran, pasti ada pemain itu. Tapi kan sehari setelah itu pasti mereka akan fokus lagi untuk pertandingan berikutnya untuk membuktikan gitu loh. Jadi memang gue rasa ini hal yang biasa. Jadi gue rasa kalaupun mengganggu ya cuma sedikit aja. Semoga jadi momentum, kalau lu bilang tadi. Semoga jadi momentum untuk
ada kesempatan bagi pemain yang Introspeksi. jarang bermain bisa bermain, Iya. yang main jelek kemarin bisa introspeksi diri, gitu aja sih. Karena ketika lawan Selangor tertinggal 2 gol terjadi di babak pertama, sehingga pada saat turun minum masuk ke ruang ganti ada momen di mana Boyan Hodak memotivasi para pemainnya. Ini masalahnya udah masuk babak kedua unggul duluan. Iya. Jadi ketika kebobolan lagi nggak ada waktu lagi untuk Boyan Hodak memompa lagi motivasi para pemainnya gitu ya. Soalnya si Rankovic ini menurut gue ya, dia udah bilang nih ke anak-anaknya, Persib ini suka ngotot kalau abis ketinggalan. Dan Iya. mereka bermain dengan high defensive line yang tinggi saat ini tuh. Nah itu harus dilakukan. Lihat nggak? Lopas tuh di pojok aja, nunggu bola jauh baru lari. Sprint kan, 2 kali, 2 diajak lari, dua-duanya kalah. Julius Caesar kalah, Batrika kalah. Memang dia udah disetting sama Alexander Rankovic. Iya. Dan ini harus dipahami. Tapi berkaca dari pertemuan tahun lalu, ini kan ketemu juga Persib Iya. sama Lion City. Betul. Kalau di kandang itu imbang ya. Iya. Baru di kandangnya Di comeback. Lion, Persib yang menang. Iya. Tapi ini ceritanya berbeda. Kalau misalnya dikaitin, menurut kalian apakah Lion City memang masih menjadi lawan yang mungkin agak tricky buat Persib Bandung dibanding Bangkok atau Selangor? Iya sih, kalau ngeliat dari kualitasnya, dari culture-nya, sebenarnya Lion City adalah salah satu tim yang gue rasa harusnya mereka ada di 2 besar juga. Iya. Memang pesaing. Setuju. Apalagi Runner up tahun runner lalu. up tahun Iya. lalu ya kan di Finalis. ajang ini. Iya. Jadi memang salah satu tim ya papan atas di Asia Tenggara sekarang. Gitu. Kalau wajar kalau misalnya pertandingannya sangat ketat, dan mereka punya mental yang luar biasa ya. Ketika di Bandung pun kita tahu mereka ketinggalan duluan, terus mereka berupaya terus menerus hingga akhirnya bisa mencetak gol di menit akhir. Iya. Ya ini kan bukti bahwa sebenarnya tim ini punya mental untuk menjadi juara gitu ya. Memang kalau di kompetisi lokal Singapura sekarang ya mungkin hanya Tampines Rovers saja lah yang jadi pesaing mereka gitu. Selebihnya sekarang di level Asia mereka ingin membuktikan lagi gitu. Kemarin udah bisa runner up, makanya dia berani datengin Anderson Lopez, terus Lenarti segala macam. Itu kan bukti investasi dari pemiliknya sendiri untuk bisa membawa tim ini lebih jauh melangkah di level Asia. Sayangnya memang ketemunya Persib yang juga lagi oke, Bangkok United juga lagi oke gitu. Selangor mah udah nggak usah dihitung dah, karena emang lagi turun, harus diakui sekarang lagi turun gitu loh. Ya, dan sejauh ini juga selalu jadi bulan-bulanan ya Iya. di grup ya, entah itu lawan Bangkok ataupun juga lawan Lion City, meskipun kemarin memberikan perlawanan. Kayaknya agak telat juga perlawanannya ya setelah mereka udah pasti Tapi kemarin gugur. Selangor cetak menit terakhir loh. Iya. Cetak gol Iya, menit cetak Kalau menit enggak, terakhir lawan Bangkok. Kalau enggak udah Bangkok udah duluan. pasti juara grup. Pasti juara grup. benar-benar. Alhamdulillah. Iya, iya. Oke. Memang jalan begini. Oke, itu dia sekelumit hasil dari ACL2 yang dilakukan oleh Persib Bandung. Mudah-mudahan next di laga terakhir menghadapi Bangkok, Persib bisa meraih kemenangan supaya mengamankan lolos dan juga sebagai juara grup. Amin. Oke, sekarang kita mulai otak-atik nih. Kita mulai bahas siapa-siapa saja Kak yang kira-kira akan tergeser di paruh musim mendatang. Tadi udah coba digocek dikit ya, tipis-tipis sudah disebutin beberapa nama dan juga beberapa posisi. Boyan Hodak juga sudah menyebutkan bahwa dia kesal dengan pemain yang dimainkan di babak kedua, bahkan bilang ini kayaknya nih nggak bakal saya pakai lagi nih, nah, bakalan didepak gitu di sisa musim ini. Kalau melihat dari pemain yang dimasukkan di babak kedua, ya udah kelihatan dong ada 3 nama yang mungkin selama ini juga memang masih belum menunjukkan performa mereka. Kalau soal kualitas, mereka udah menunjukkan di klub-klub sebelumnya. Marsilio di Arema udah kayak apaan ya, dan lain-lain ya. Tapi ternyata sampai hari ini di Persib mungkin belum ketemu aja gitu. Kalian melihat memang sudah berada di ujung tanduk ya posisi pemain-pemain yang kemarin dimasukkan di babak kedua. Ya, buat biasanya mereka kan terutama Lucho ya. Lucho tuh kan awal-awalnya dipercaya sebagai pemain inti. Ya. Sekarang bisa tergeser. Nah, ini salah satu indikasi. Kalau Ramon sih kita udah bahas beberapa episode di sini ya. Dia mencoba dikasih kesempatan tapi pembuktiannya belum ada nih. Pembuktian dari striker itu kan assist, cetak gol, atau terlibat dalam proses terjadinya gol lah. Ya. Itu sudah fix. Benar. Tapi dia nggak bisa. Ya, kemungkinan urutan pertama Ramon tuh kayaknya yang akan tersingkir ya. Ini dari analisa gue ya, kalau beda sama Boboto, punten. William Marcelo udah pasti. Ini pemain Bengal ini, susah diatur. Dari Arema juga susah diatur. Gue tahu pasti Persib juga susah ngaturnya. Kayak Edmundo berarti ya. Ya pokoknya susah diatur lah. Jadi memang Kayak King Polo berarti ya. kayak dulu kalau pemain itu Casano. Kalau tim gue aja lah. Antonio Casano. Kurang jago apa, tapi susah diatur.
Balotelli dong Ya kalau Fadli Sulkara lah ya. Ya, kalau di sini Kan gua berguru sama seniornya. benar. Kalau di Itu, sini jadi gue langsung to the point aja. Mungkin Ramon, William Marcelo sama Lucho. Ini 3 pemain asing yang mungkin tidak aman. Oke. Semoga saja Persib dapat gantinya bagus ya. Sadil gimana Sadil? Sadil masih aman. Masih Aman aman. lah. Masih aman, Sadil. Kalau menurut gue masih aman. Sadil aman. Sadil bagus, cuman kan memang bersaingnya cukup berat ya dengan Iya. pemain-pemain asing. Iya, Insya Allah oke. sih aman. Kemarin performanya gimana Sadil? Kurang. Ada satu operande yang gagal dimaksimalkan kan? Iya. Ya sebenarnya ya tapi masih belum begitu signifikan lah. Iya, iya. Oke, menurut Mas Tio, Ramon, Marsilio dan juga Lucho. Iya. Oke, menurut Is? Hampir sama. Paling gue tambahan paling dari lokalnya ya kayak Alvendra Dewanda kemungkinan bisa jadi dipinjemin. Pinjemin Dewa dulu ya. Iya. Kasian juga nggak main-main ya. Iya, nggak main-main kayak Hamra gitu bisa jadi Iya, dipinjemin iya, juga bener. gitu. Tapi tergantung lihat lagi kebutuhannya kalau dia ngelepas pemain, Iya. ya bisa jadi kan dipertahankan dulu buat memperdalam squad. Iya. Karena kan kita nggak tahu nanti perjalanan ini kompetisi masih panjang di Super League, di AFC bisa jadi juga lebih panjang. Kalau misalkan ada pemain asing yang nanti baru didatangkan kan belum tentu fit terus di setiap Betul. pertandingan gitu. Iya. Berguinho gimana? Berginho Masih lah. masih sih Masih menurut gua. lah. Masih ya? Masih kok. Oke kok. Oke. Willy Barros oke. Tinggal bagaimana penempatannya aja Berguinho ya. Dia lebih efektif taruh di kanan kayaknya ya. Iya. Betul. Betul. Iya. Iya, iya, iya. Ada lagi pemain lain yang kira-kira Siapa ya? Gua Butuh evaluasi. sih, kayaknya enggak sih. Dari asing itu aja sih paling. Aman. Yang lain aman karena memang Persib tuh main di 2 kompetisi. Yang kompetitif dan so far so good. Sekarang dia masih papan atas di Liga 1 juga. Iya. Kalau satu pertandingan menang bisa di atas kan. Dalam arti bukan no big deal, bukan sebuah Iya. hasil yang buruk gitu. Cuman ini kan tadi lo tanya, ada nama pemain yang bisa tercoret nggak ya? Mungkin analisa kita itu. ya, Yang mungkin dicoret atau dipinjamkan Dipinjamkan. kata Rais. Iya. Mungkin disekolahin dulu di tim lain, siapa tuh jadi bagus, dan diambil lagi tahun depan. Iya, iya. Karena ini kan triggernya juga statementnya Boyan Hodak ya, yang mungkin gerah juga ketika ini persaingan di internal tuh ketat loh. Iya. Jadi Iya. ketika lu main, lu harusnya show off gitu, Iya. tunjukkan kemampuan, jawab kepercayaan yang diberikan. Tapi ternyata nggak bisa juga. Nah, kalau Karena kita gini Farli, dia tuh gini, sorry gue potong. Nggak apa-apa. Karena Bojan Hodak tuh mendatangkan pemain-pemain ini yang CV-nya bagus-bagus. Iya. Yang di tim sebelumnya itu gak ada yang jelek. Kenapa lu main di tempat gua goreng, jelek lu. Iya. Kesel lah. Iya. Mahal gaji lu. Benar. Dan dia menegaskan ya, yang nggak bisa bermain di level ini tuh level Asia. Iya. Makanya sebenarnya gue ngerekrut lo itu biar Iya. Persib bisa bersaing di level Asia. Ternyata lo nggak ngangkat Persib gitu mainnya gitu di level Asia ya. Kalau di Iya. level Super League mungkin ya. Bisa. Tapi gue butuh lo kan buat level Asia. Ternyata lo nggak ngangkat. Siap-siap aja lo gue ganti. Sama pemain yang levelnya memang bisa ngangkat Persib main di kompetisi Asia. Iya, kayak misalnya Ramon, misalnya dia jadi top scorer di Liga Iya. Kamboja Iya. gitu ya. Jadi kan pentolan di masing-masing liga gitu di Iya, Asia Tenggara ya. Ternyata di sana lawannya admin judol, Pak. Scammer tuh. Kamboja. Iya. Soalnya kalau materi seperti ini di Super League mah, puter. Iya, kalau materi kayak gini mah. Serius? Di Super League kan Iya. lo cap-cip Serius. siapa yang diturunin Paling masih ngelawan. Lawan terkuatnya Persija, tapi Persija, sorry ya, Borneo. kasih puter. Ah. Itu kalau di Super League. Borneo gimana Borneo? Bisa. Iya, bisa. Bisa. Iya, maksudnya Ini belum full tetap- team, belum Iya. gaspol di Persib nih. Iya. Ini juga sebenarnya karena baru nyetel aja. Karena di awal-awal kan sempat ini juga kan, Iya. terseok-seok. Iya. Karena itu mungkin masih adaptasi. Ini udah mulai ketemu nih. Dan udah mulai menanjak. Tapi belum klimaks ya. Dan ini masih akan terus menanjak ya. Oke, berarti kalau misalnya pemain-pemain tadi yang berpotensi... gue tanya dulu nih buat teman-teman ya. Kira-kira siapa pemain-pemain yang di pertengahan musim ini bakal hatur nuhun gitu. Kira-kira coba boleh ikutan komen ya. Atur nuhun ya. Iya benar juga ya. Siapa pemain yang kira-kira bakal atur nuhun di pertengahan Kalau musim? ntar pengumuman perpisahannya ada di koran juga kan ya? Atau di apa gitu ya? Kalau kemarin direkrutnya kan radio, di Iya, koran radio segala gitu-gitu macam ya. ya. Nah, ini perpisahannya Baliho. gimana ya? Lu udah turun belum? Sama Udah turun belum? sama siapa? Turun belum? Iya, baru punten aja, Hampura. Wilajeng surfing. Oh, itu di Bali. Surfing ya. Oke. Berarti pemain-pemain yang akan didatangkan siapa aja? Ini kayaknya Joey Pelupisi udah nggak bisa dibendung lagi nih kayaknya nih. A1 kayaknya. Insya Allah. Lu kan ya waktu itu agak keberatan kayaknya. Waktu itu lu agak keberatan. Gue ngeliat, ya kan tadi kan udah gue bilang, kenapa akhirnya, gue pikir, kenapa akhirnya Persib butuh seorang sosok seperti Joey Pelupesi, yaitu kalaupun nggak ada, ya coba aja cari pemain siapa sekarang yang available untuk
bisa mengangkat Persib di posisi itu. Iya. Sekarang ya di level di Super League dulu gitu. Iya. Kalau bukan dari liga luar ya, Iya. di putaran kedua nanti agak berat juga karena pasti itu pemain bagus dan pasti akan dipertahankan sama klubnya. Kecuali kalau Persib mau bayar gede. Nah, ini soal Joy Pelupesi juga. Persib mau bayar gede gak? Oke. Ya gue yakin sih punya duit lah sekarang Jadi gini Persib guys, gitu loh. Joy Pelopes itu datang ke Persib untuk mengamankan Persib di ACL tuh dan juga kita juara Piala AFF. Itu udah. Info underground. Itu udah. Udah, di sinilah kita harus buka yang sebenar-benarnya dong. Berarti berapa persen? Hah? Berapa persen berarti? Ya, 100% hanya punya Allah, bro. Jadi ya kita Jadi- A1 lah kita. A1 ya. A1 punya Harpa Oh, ya. ya, punya Harpa, ya. Harus punya sendiri dong. Aduh, lebih gede. A4 ya. Insya Allah lah. Tapi gini, secara posisi memang Joy Pelupesi sosok yang tepat. Tapi secara style bisa masuk nggak di culture Super League? Masuk lah. Masuk. Tipikal keras kayak gitu masuk. Tipikal keras kayak gitu masuk. Ini kalau main bola tuh bertiga enak banget nih. Tuh. Ini Tom Haye, Oke. Mark Locke, Joy Pelopesi. Oh. Timnas banget. Iya kayak. Jadi buat Persib, buat AFF. Wow, fondasinya udah kuat banget ya. Iya, insya Allah. Iya, iya. Rais langsung mengamini dia. Ya kalau untuk kebaikan Emang Persinya timnas, nggak mau? Lo kenapa? udah nggak mau? banyak. Lo Apaan? kenapa nggak setuju Joy Pelopesi? Kapan gue nggak setuju? Ya gue waktu itu tuh liatnya masih belum pas waktu itu. Kan waktu itu kan gue ngomong, lu masih punya Mark Locke, lu masih punya Robby Darwish, lu masih iya. punya Adam Alis yang bisa ditempatin di situ. Iya, Stok iya. pemainnya di situ banyak gitu. Tapi pas gue Iya, lihat iya. kemarin juga gue mikir-mikir, oh ya ternyata ini Ternyata juga memang benar butuh. juga kayaknya emang butuh nih pemain Tuh. sekelas Joy Pelupesi lagi untuk ngangkat di ACL tuh gitu. Yes. Iya, iya, iya. Yes. Nah, berarti Lucho tadi yang akan kegeser gitu ya. Mau nggak mau. Tapi awal-awal Tapi bukannya bisa Lucho jadi bagus enggak ya? juga kan Joy Pelupesi kan lokal ya hitungannya bukan Iya. asing. Iya, Cuma iya. kan masalah Oh, iya. ininya kan Cuma mahal. Iya, mahal. Tapi kalau Lucho ini kan awal-awal sebenarnya dia inti kan, sempat jadi tumpuan juga. Iya. Sebenarnya kesini-sininya dia menjadi cadangan apakah memang pure kebutuhan atau tactical ya karena by position gitu ya. Atau gimana menurut kalian? Apakah memang agak flop? Kalau pemain yang bagus itu, dia tuh akan bisa cepat beradaptasi dengan situasi. Dia bisa adaptif dengan situasi timnya maupun lawannya. Dan dia harus bisa lebih meningkatkan. Nah, mungkin Lucho tuh untuk kalangan pelatih-pelatih pesaing Persib di ACL tuh udah kebaca di pemain gaya begini. Dia akan sentuh ke kiri, dia akan syuting, dia akan passing. Udah di analisanya udah top lah tim-tim itu. Nah, mungkin dia sudah dimatikan secara permainan di ACL tuh. Kalau di Liga 1 mungkin belum ya. Tapi kan persaingannya ketat. Lagi-lagi tadi Rais tuh kata kuncinya adalah lu di level ini level Asia. Jadi Gue butuh lo di level Asia. Bojan Hodak butuh dia tuh di level Asia bukan di Super League. Jadi kalau nggak bisa ya siap-siap kegeser. Contoh aja kayak Tom Haye sama Eleanor Renders kan didatengin kan cepet mereka adaptasi. Bahkan bisa iya. ditaruh di mana aja gitu loh. Iya, Dan Eliano ya. ini membuktikan memang kualitasnya itu memang Iya. beda dua pemain ini. Wow, itu sekali lagi Tom Haye menunjukkan bahwa dia punya kelas ya. Iya. Asal dia didampingi oleh gelandang bertahan. Gelandang bertahan yang oke Iya. ya, bisa Dia bisa. nemenin Benar. dia untuk Ngeri. dapat bola, nggak usah Iya. dia nggak usah capek-capek ngerebut Iya. bola lah. Iya, Tapi iya. lo ketika bola lo oper ke gua Iya. pasti jadiin nih sesuatu Iya. barang gitu. Iya, iya benar. Dan Tom Haye mencapai tonggak baru di Persib ya. Dia cetak 2 assist kemarin, plus juga jadi kapten ya. Ya. Setelah ada pergantian pemain. Jadi jangan ragukan lagi dia digaji mahal yang bagus, Bagus. kualitasnya. Iya, kualitasnya. Kita bisa lihat. Oke, kita lihat di lini depannya. Kalau tadi misalnya setuju pada Ramon Tangki atau Marsilio misalnya di posisi gelandang serang ini juga kemungkinan hatur nuhun. Kira-kira siapa yang bakal masuk? Ole Romeni? Enggak sih, ada lu gosip. Enggak. Gila. Enggak. Atau Zilstra, kan kemarin kode-kodenya mau cari klub nih. Kalau nggak main di Volendam utama atau senior. Gue baru dapet yang bisa gue pertanggungjawabkan adalah masalah Joy Pelopesi itu. Oke. Tapi kalau depan gue belum ada informasi. Tapi Persib butuh ya. Persib sih butuh. Karena Andrew Jung sendiri nggak bisa sendirian. Iya. Iya. Sebagai striker nomor 9 ya. Yang karakternya seperti itu. Gitu. Memang harus ada. Kalau nggak ada salahnya juga. Nggak pernah main di Volendam. Sekarang lagi main di SEA Games nih. Ya. Mauro nanti ke Persib juga nggak ada salahnya juga. Daripada dia nggak dapat jam terbang gitu ya. Gue Iya. bukan seseorang yang
mematikan karir pemain. Kecuali kalau di sana dia lagi dibutuhkan. Seperti kayak Jesus pasti dibutuhkan Sassuolo tiap minggu. Ya jangan ditarik ke Indonesia. Iya. Tapi kalau pemain-pemain kita yang tidak dapat menit bermain, ya udah untuk Persib nggak apa-apalah. Kan main di ACL. Levelnya bukan Super League doang gitu. Kecuali diambil tim lain. Punten. Buat apa? Kalau main di Super League buat apa? Tapi kalau buat main di ACL itu tugas negara. Nah itu tadi kenapa gua sebut Ola Romani karena dasarnya itu juga sama di Oxford juga udah mulai kehilangan menit bermain. Enggak lah, masih dapat. Ya kemarin baru main setengah babak doang. Masih dapat karena habis cedera kan. Sebenarnya kan cedera dia kan dipaksakan kemarin kan, baru sembuh. Makanya agak sempat ini juga. Tapi yang pasti memang kalau mau register gue malah lebih setuju dia cari klub lagi yang bisa yang penting main di yang penting main di Eropa. Okay. Gue lebih ingin kayak ke arah sana ya gitu. Dipinjam Sebelum dia aja dulu, cepet 6 bulan, dipinjam aja. Iya, kalau misalnya ada opsi itu ya boleh dipinjam. Tapi ntar tiba-tiba jadi kontrak permanen lagi ke Iliano kan? Biasanya begitu. Iya, karena sekarang belum berjalan loh. Iya, sekarang kalau udah ketemu duit lebih gede ya kan? Duit lebih gede, Dengan hidup lebih exposure nyaman, yang lebih exposure yang lebih wow. Siapa yang nggak nyaman akhirnya? Udahlah, gue di sini aja gitu. Jadi nggak ngejar tantangan lagi, usia dia masih muda banget loh. Ya. Baru gak rilis deh ya. Tetap langsung. Iya makanya belum coba makanan sambal teh ita. Nah, itu dia. Mak Uneh lagi. Capek. Oke. Terus siapa lagi ya kira-kira? Tapi kalian ada bayangan nggak? Siapa tambahan amunisi yang kira-kira bakal cocok di Persib? Kalau depan sih sekarang sebenarnya Persib tuh kalau Ramon pergi, dia boleh cari atau boleh enggak gitu. Kalau gue nggak terlalu penting. Masih ada Baros juga bisa. Iya, masih ada Baros bisa. Jadi kalau Ramonnya hengkang atau nggak diperpanjang, kayaknya nggak terlalu urgensi juga untuk Persib cari striker lagi, Fadli. Tapi kalau di tengah harus, karena itu kekurangan Persib itu doang. Kalau itu oke, udah ada filternya kan enak tuh. Jadi nggak ada lagi kesalahan yang akan ditujukan untuk Patrick Cardi atau Barba atau Julio Cesar. Apa semua nih bertiga jadi dapat salah terus gitu. Iya. Oke, Gitulah. kita akan lihat kalau gitu ya. Kita akan tunggu nanti siapakah yang akan terdepak dari Persib Bandung dan siapakah yang akan merapat nanti di bulan Januari. Kita nantikan. Next, kita juga akan bahas soal Timnas Indonesia yang makin hari makin seru untuk kita bahas siapakah calon nahkoda atau calon pelatih. Kenapa sih langsung ketawa? PSSI-nya belum ribut nih, tujuannya ribut tapi siapa? Ya, masalahnya kemarin Timur Kapasi udah datang, jadi kan makin-makin jadi apakah memang nih semakin kuat sinyalnya atau ini nanti netizen kena prank gitu ya? Siapa sih yang bakal jadi pelatih Timnas Indonesia yang udah mencuat kayak misalnya Timur Kapasi atau Giovanni Van Bronckhorst juga makin ramai nih dibahas. Menurut kalian siapa sih, mengarah kemana sih ini sebenarnya? Ini kan sebenarnya gini ya, kalau gue ikut-ikutin berita ini ya, menarik aja nih Pak Erik lagi diem, Pak Ketum lagi anteng lagi diem. Tapi yang ngomong Wak Ketum, yang ngomong Esko, katanya gini, katanya gitu, Pak Sumarji ngomong, Pak Ahadin Amali ngomong, Bang Arya lagi diem nih, Bang Arya lagi nggak ada suaranya, Pak Erik juga lagi santai, lagi menikmati Menpora karena memang lagi banyak kerjaan untuk SEA Games kan. Nah, belum ada nama satupun. Kalau misalnya teman-teman baca lagi, belum ada satupun nama yang dilontarkan oleh PSSI. Yang nama-nama tadi Fadli sebutkan, Timur Kapase, bahkan Eimir Hilgersson, terus Jesus Casas, itu kan semuanya content creator, semuanya podcaster, semua yang ngeluarin pengamat. Nggak ada fix. Bahkan Bang Effendi mendatangkan Timur Kapase buat acara lain gitu, buat bukan sepak bola pure sepak bola gitu. Kebetulan sebagai duta apa gitu. Betul, kebetulan namanya itu emang cocok. Tapi kalau tadi pertanyaan lu kepada gua siapa? Gua lebih suka Timur Kapase karena apa? Dia mirip Sintayong. Miripnya dia tuh gimana? Membangun tim dari level usia. Kan dia waktu di Uzbekistan 3 kelompok usia dia pegang. Dan ada akselerasi yang bagus dari U16 naik ke 19, 19 ke 21, 23. Pemain dia yang akhirnya sekarang lolos ke Piala Dunia. Itu pemain dia yang dia bentuk. Gitu. Itu sama dengan Sintayong. Lu kayaknya belum bisa move on dari Sintayong ya, Mas? Bukan. Caranya, gue udah bisa move on. Gue malah nggak masukin Sintayong ke dalam rencana ke depan gitu. Nah ini cocok buat Indonesia karena Indonesia tuh jelek banget di kompetisi usia.
kelompok usia ya. Betul. Nah, kalau misalnya Timur kapasnya pegang, itu akan lebih bagus. Tapi PSSI harus sabar, harus panjang. Ya. Dan dia wajib, sekali lagi dia wajib didampingi oleh asisten Indonesia. Lokal. Mesti ada Bima Sakti, ada Nova Arianto, ada Kurniawan. Pokoknya saat ini bersama Coach Indra Safri. Supaya lebih mudah dalam Adaptasi. komunikasi, dalam menghati kultur. Kalau gue yakin. Dan ada transfer ilmu juga ya. Betul. Jadi kasih kesempatan. Kalau Eropa, kenapa? Beda. Kalau gue masih di Timur. Masalah Timur cuma satu. Bisa nggak dia menghandle pemain-pemain seperti Jesus, Emil Audero, Kevin Verdonk yang sudah bermain di tingkatan Eropa. Itu dia harus tegas. Ya. Itu kira-kira pemain ini bakal respect nggak sama seorang Timur? Kalau bicaranya Jesus, Calvin Verdonk, Emil pasti respect. Ya. Yang emang ada yang nggak respect? Nggak, maksudnya pelatih dia harus punya wibawa dan kemampuan untuk memegang pemain-pemain bintang itu. Buat Indonesia bintang banget mereka. Tapi insya Allah sih mereka bukan pemain yang rewel kayak beberapa nama yang pernah diributkan lah ya. Mereka, gue lihat lah, Emil sama Calvin oke lah. Terbukti ketika kita gagal Piala Dunia mereka yang paling nangis. Yang lain-lain kan tidak sesedih mereka gitu. Mungkin ya kalau gue lihat. Nah, kembali lagi, kalau Eropa tuh belum mau tinggal di sini. Belum tahu kultur sepak bola Ivan Indonesia. Kolev mau deh kayaknya. Dulu. Almarhum Alfred Riedel mau. Beda bro. Peter Witt mau. Beda. Jadi jangan semerta-merta PSSI memilih Eropa. Lebih cocok dengan kebutuhan kita. Timur Kapaze ya. Oke. Kalau menurut Rais? Sekarang gini, kalau berkaca dari pernyataan Pak Sumarji ya, pertama adalah kenapa mereka PSSI belum mau mengungkapkan kan karena memang pelatih-pelatih yang sedang dalam list, sedang diincar itu masih berada di klub ataupun timnas negaranya. Makanya ada bentuk respect juga biar tidak mengganggu hubungan antara pelatih dengan tim ataupun timnas yang bersangkutan, tidak diungkapkan tuh nama-namanya. Kemudian berkaca lagi kemarin terakhir Pak Marji juga ngungkapin, emang sih sempat kita ngubungin Timur gitu, tapi sekedar ya udah saya pengen tanya doang, tertarik nggak apa segala, tapi memang dia ngakuin nggak ada tawaran yang konkret untuk nawarin kontrak. Jadi memang Timur itu gua rasa mungkin tidak masuk dalam list. Tapi cuma ditanyain aja. Cuma ditanya aja. Jadi makanya gue ngeliat sekarang ngarahnya adalah memang ke pelatih-pelatih yang ada di Eropa sebenarnya. Yang sekarang lagi mungkin dijajaki sama Alexander Zoers dan juga PSSI gitu. Dan dari daftar nama itu ya memang yang gue dengar memang agak kuat itu adalah Giovanni Van Bronckhorst. Itu salah satu yang memang sedang dijajaki gitu loh. Walaupun sebenarnya pada saat kemarin pada saat zaman-zaman interview dengan Patrick Kluivert juga sempat dijajaki juga kayak. Tapi akhirnya yang datang kan pada saat Natal Patrick Kluivert gitu ya. Ya sekarang Giovanni Van Bronckhorst ini ada peluang lah untuk itu gitu. Secara pengalaman dia pun juga oke sebenarnya. Nggak seperti Patrick ya. Kalau gue ngeliatnya nggak seperti Patrick gitu. Dia pernah bawa tim besar. Feyenoord juara dan itu tim besar loh. Dia pernah juga menghandle Kevin Verdonk kan di tim itu gitu. Kevin Dix juga pernah. Jadi memang dia biasa menghandle para pemain yang memang labelnya adalah label pemain besar lah ibaratnya pemain bintang gitu. Jadi memang tidak sulit untuk sosok seperti Giovanni Van Bronckhorst untuk mengatasi itu. Cuma masalahnya sekarang gajinya sanggup nggak PSSI? Itu terus kemudian perjanjiannya nanti akan seperti apa nih dengan Giovanni? Apakah dia akan stay untuk bisa memantau kondisi tim ini atau pulang pergi? Iya, gue sih pengennya pelatih itu stay untuk bisa lebih memahami culture sepak bola kita dan dia bisa lebih melihat situasi real kompetisi agar dia bisa memberikan masukan supaya pemain-pemain timnas kita ini lebih berkembang ataupun muncul pemain-pemain baru lagi nanti yang dilihat sama dia yang nanti akhirnya bisa di-build sama dia untuk bisa lebih berkembang lagi kualitasnya untuk ke level yang lebih tinggi. Makanya gue pengennya kalaupun nanti ada perjanjian dengan pelatih yang mungkin punya nama besar, yaudah lo harus bisa stay paling enggak lo stay ya udah 3 bulan sekali lo baru pulang gitu misalnya. Tapi lo memantau terus lo membantu untuk ya memberikan masukan lah untuk program-program pembinaan agar bisa menghasilkan pemain-pemain yang sesuai dengan keinginan karakter permainan yang lo pengen terapkan di timnas nanti. Nah itu yang gue lihat sih sekarang titik beratkan gitu. Tapi masalahnya
kuat nggak gaji itu pelatih dengan nama besar PSSI? Itu kan 109 miliar atau 100 sekian lah ya. Ini ada informasi juga gini. Jadi Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo itu akan support. Jadi kalau masalah uang, kayaknya sih akan bisa diatasi dengan pemerintah turun melalui Kemenpora juga, tentunya PSSI ya. Nanti akan ada bantuan pasti kalau masalah gaji. Tapi yang kemarin gue dengar itu adalah PSSI harus cari pelatih yang punya kapasitas tinggi ya. Yang sudah pernah membawa tim Piala Dunia, yang pernah berkecimpung atau pernah membawa negaranya atau negara lain di kontes Piala Dunia. Itu menjadi salah satu garis merah kalau kita pengen lolos Piala Dunia oleh gitu Pak ya. Presiden. Okay. Dan itu makanya Pak Erik siap, ya. mempersiapkan, silakan dulu cari dulu. Makanya keburu-buru nih, nggak ada urgensinya. Kalau gue boleh beropini, tunggu aja Piala Dunia nanti. Selesai, ada pelatih yang nganggur atau pelatih dipecat yang sesuai dengan kurikulum kita diambil. Yang mungkin cocok dengan PSSI. Karena kita nggak punya urgensi untuk ambil pelatih sekarang. Sekarang ini. AFF nanti bulan Juli bisa pakai caretaker. Bisa pakai pelatih yang saat ini pegang SEA Games misalnya. Dengan persiapan yang matang, insya Allah bisa. Tapi untuk Piala Asia U27, 2027, kita harus punya pelatih. Jadi setelah Piala Dunia itu, baru PSSI memilih pelatih yang tepat, minimal lebih bagus dari Sintayong. Karena Sintayong pernah membawa Korea Selatan di Piala Dunia. Ngalahin Jerman lagi. Ngalahin Jerman. Dan kita belum punya pelatih setinggi itu kurikulum vitae-nya untuk mendekati Piala Dunia ya. Nah itu menjadi garis tebal. PSSI harus cari pelatih yang punya pengalaman di Piala Dunia atau bawa negaranya atau negara lain, sehingga membawa efek yang bagus buat mimpi kita ke 2030. Kata Pak Erik, Pak Prabowo minta 2030 loh. Ya, sayang dengan materi yang kita punya, mungkin 2030 menjadi akhir tuh buat generasi naturalisasi yang sekarang kan. 2034 udah ketuaan gitu. Karena sudah tidak ada lagi naturalisasi kan. Udah putus semua tuh. Nenek selesai kan. Jadi harus dipahami juga, harus ada apa yang dilakukan oleh Timur Kapansa di Uzbekistan harus dilakukan oleh PSSI dari sekarang. Iya, benar-benar. Oke, artinya memang dari sisi kepelatihan kita tidak bisa memungkiri bahwa Sintayong sudah menetapkan standar yang baru ya. Kita punya benchmark akhirnya, entah itu dari CV atau portofolio yang pernah menangani satu timnas di Piala Dunia, atau mungkin kalau kita lihat dari segi capaiannya. Masuk ke Piala Asia, semifinal Piala Asia U23 dan lain sebagainya. Itulah standar baru yang ditetapkan saat ini ya. Dan harus menjadi motivasi untuk pelatih-pelatih timnas ke depannya. Oke, ini akan menjadi sangat penting. Tapi ketika Rais kecenderungannya ke Giovanni Van Bronckhorst, Mas Tio tadi bilang anggaran mah ada, insya Allah aman ya. Karena disupport oleh pemerintah. Van Bronckhorst gue setuju. Nggak masuk. Nggak masuk? Kenapa? Kalau syaratnya tadi ya begitu ya. Jadi harus masuk ke harus pernah membawa Piala Dunia. Karena Van Bronckhorst itu as a player kayak PK bagus sama. Dan jadi pelatih baru di level klub. Level klub. Belum pernah timnas gitu. Dan sekarang dia lagi struggle juga kan sama Liverpool. Yang kalah terus nih. Ya kan lagi pusing juga. Jadi ya mungkin dia nggak akan meninggalkan Arne Slot pasti. Padahal slot itu nggak boleh ya. Tapi slot itu doang yang boleh. Satu-satunya slot yang boleh hanya slot yang di Liverpool ya. Oke, teman-teman tinggalkan judul ya. Bisa di situ. Tapi sebenarnya gue mau nanya sekali lagi. Sebenarnya ada nggak sih keharusan pelatih timnas itu dari Belanda? Entah karena ada kesepakatan antara Indonesia dengan KNVB misalnya atau apapun ya. Karena kok kecenderungannya tetap selalu ada nama Belanda. Atau ini lebih ke kultur aja karena mayoritas juga main naturalisasi kita di Belanda gitu ya. Atau gimana? Ya lebih ke culture aja sih. Karena akan mungkin lebih memahami roots-nya ya dari para pemain naturalisasi kita gitu. Terus juga ada kedekatan emosional juga pasti. Giovanni kan juga kampungnya juga ada di sini juga gitu. Orang tuanya juga punya ikatan erat lah gitu. Jadi memang di situ salah satu nilai plusnya kalau dari Belanda gitu. Dari sisi profesionalnya sih memang gue ngeliat ya udah cobain pelatih Jerman dah. Oke, siapa kira-kira Is? Joachim Low lah lagi nganggur kalau nggak mau tanggung-tanggung ya. Jelas tuh Piala Dunia juara jelas lagi nganggur. Iya kan? Bener. Udah lama juga lo nganggur kalau pikir-pikir Joachim Low. Iya nggak? Iya kan? Udah itu aja. Paling turunin harga lah ya, diskon lah gitu. Joachim Low dia pernah bawa Jerman juara dunia. Jelas tuh. Cuma dia mau nggak ya? Kita 120 dunia soalnya.
Itu Ntar kalau dia. nego-negonya langsung Pak Erik langsung ketemu di saat Natal dengan Joakim Low. Tapi menurut gua itu satu opsi yang menarik sih Joakim Low ya. Oke. Nah kalau pelatih kayak gitu, gue rasa masyarakat akan melupakan Sinteyong, Iya. melupain PK. Ini baru pelatih. Iya. Dari segi rambut mirip lah. Karena dia gini, Itu ikonik banget ya. Itu pas lagi lawan apa ya? Gawat itu. gak apa-apa asal Indonesia lolos Piala Dunia bro. Iya. Iya. Dan dia di build-nya tuh dari misalnya dari FIFA Series Maret, dia evaluasi, Iya. terus dia ngelihat lagi Iya, AFF. Pasti target, kan ada target-target lah pasti yang harus ditetapkan juga. Dan PSSI juga harus menetapkan target yang pasti. Jangan jadi Iya. mencre-mencre nanti. Yes. Maksud gua gitu loh. Betul. AFF, misalnya AFF nih, udah juara. Jangan Ya. nanti main tarik ulur Ya, gitu betul. loh. Gua Jadi setuju. harus seperti itu. Dengan pelatih level seperti ini, biaya mahal. Lo harus target Nah. yang benar-benar tinggi. Lu mau bilang kalau SEA Games emas ya emas, jangan perak Ini, gitu. jadi kalau kasar tuh gini, kita insya Allah Joakim Low ya, Iya. datang nih, preskon tahu Joakim Low dikontrak sekian tahun, Iya. targetnya apa jelas dari Jelas. awal. Clear ya. Jangan Kalau nanti. gagal, kita pecat gitu. Jangan Iya. mencela-mencele. Atau gagal evaluasi seperti Ya. apa, baru di satu turnamen lo gagal nih, Betul. nggak langsung pecat juga. Ya. Nggak langsung pecat juga. Misalnya Betul. AFF gagal juara, jangan langsung pecat Ya. juga. Tapi kan ada tolak ukur ya, Piala Asia 2027. Hmm. Jangan cuma lolos 16 besar, perempat final lah paling Ya, nggak kan. betul. Lebih baik dari yang itu. Ya. Nah itu kan ada ukuran-ukurannya Benar, gitu loh. benar. Sampai akhirnya nanti Nanti lo 2030 lolos Piala Dunia. Itu baru keren PSSI. Iya. Jangan nanti berubah karena kan Iya. banyak yang bersilat lidah ya. Sat. Iya. Emang siapa Itu seni bela diri banget. Kayaknya masuk Olimpiade dah. Oke. Artinya kita beri kesempatan pelatih baru itu berproses ya. Tapi tetap kita kasih target juga gitu ya. Iya, dong. pasti. Iya dong. Ya, Nggak kalau mudah nggak ada loh. targetnya ngapain lo bayar mahal-mahal Iya. pelatih? Iya. Oke. Menurut Lokers, kira-kira siapa sosok yang tepat untuk menjadi pelatih timnas Indonesia? Dari nama-nama yang mungkin sudah beredar, yang mungkin pilihannya juga Mas Tio dan juga Rais, atau punya pilihan sendiri? Boleh ikutan komen ya. Sekarang, Gua ada pilihan. Apa? Haji Digeser. Memoriasu gue Haji pengen. memang nggak mungkin Oh, dilepas Gue juga. pengen. Kan boleh dong. Dia Ambil bawa juara, Piala Dunia. biar bawa Jepang juara Piala Dunia dulu lah. Dia mungkin baru rela untuk Jepang kan pensiun. targetnya gitu. juara loh ntar. Iya itu. Jepang gitu juara loh. Gue pengen Haji Memoriasu nih kalau dia udah bosan sama Jepang. Tapi awal-awal Hajime itu sama fans-fans Jepang itu dibilang pelatih, Iya, betul. pelatih bukan pelatih penjaskes. Iya, jadi pelatih terlalu ya udah monoton, terus. monoton gitu, itu aja gitu. Akhirnya sekarang ternyata terbukti loh dia. Gila. 4 lapis timnas loh. Tapi kan Iya. bukannya Sintayong juga ngedrill ya? Fisiknya kan makanya pemain sama. 60 menit pemain kita udah nggak ruku lagi. Makanya salah PSSI aja ngelepas. Sayang, jangan diulang lagi. Jangan diulang lagi lah. Kan itu Iya. kesalahan udah lah. Jangan Oke. lagi. Oke, tapi kan ternyata keren kan Apalagi? Haji Memoriasu. Dia udah haji lagi ya. Udah haji lagi Lagi. kan. Pas gak ada Haji Ismet. Hajime ya kan. udah. Tapi menurut gimana? Cocok gak Haji Mi? Bisa kalau misalnya memang ada peluang untuk itu ya. Karena kan pelatih-pelatih Jepang itu terkenal dengan Belum kelar tadi ngomong soalnya. terkenal dengan apa ya etos kerjanya Etos dia. kerja. Ya contoh ya, waktu di futsal kan ada si Kensuke. Kensuke Takahashi. Iya itu pelatih kelas atas untuk futsal Iya. di Jepang. Sekarang jadi pelatih timnas seniornya gitu. Iya. Ya kita aja yang lepas dia, ya kan. Walaupun memang datangnya juga oke juga. Si Iran itu siapa ya namanya? Bukan Iran. Asem Jade. Jade. Asem Oh, Jade. Jade. Iya Asem Jade. Jade. Terus akhirnya sekarang juga Hector pelatih Soto. yang oke lah punya gitu. Jadi Iya. memang ya gue berharap di sepak bola juga ya bisa untuk datangin pelatih seperti itu. Kalau Jepang oke lah kalau menurut gue. Ayo, ini sebelum gua terusin ya, ada lagi nggak nih? Enggak. Hektar soto ayam, Hektar soto lah. madura. Soto yang di sono lagi ntar. Enak yuk. Tapi luar biasa, Hector Soto juga langsung AFF dapat kemarin ya. Iya dong. Padahal baru ngelatih berapa bulan itu? Ya, Karena basicnya udah bagus. Benar. Kan Ken yang bikin kan bagus. yang bikin basicnya dan itu dia Iya, build sama kayak dari U20 waktu itu. Betul. Tapi nggak semua yang build-nya bagus, nerusinnya bagus. Contohnya Kalau di level pelatih iya, kalau di level pengurus enggak. Kalau udah jalan dilupain. Ah iya, ya adalah kita bahas aja pengurus ya. Kemarin lagi rame kayaknya. Ini milih pelatih U20 katanya nggak sesuai mekanisme. Ada yang bilang ya udah ini udah jadi kepilih nih pelatihnya. Kita langsung aja ya. Untuk Ya harusnya pelatih wakil ketua head nggak coach nusuk U20. ketum lah. ini dia yang ngomong. Harusnya wakil ketua nggak nusuk ketum lah. Harusnya bekerja sama. Gitu kalau versi kita ya. Kita kan orang di bawah-bawah tuh lihat. Harusnya satu pintu. Jangan lagi kisruh Satu pintu, tiba-tiba. satu suara gitu ya. Betul. Lagi masalah lagi panas begini, semuanya ingin
memanfaatkan momentum, memanfaatkan kesempatan untuk hal pribadi. Kalau gue lihat ketum nusuk ketum lah caranya begini. Jangan begitulah Pak Azharuddin Amali. Harusnya satu pintu aja. Apa yang sudah di-meetingkan di dalam sebuah forum ketum, waketum, dan esko. Tapi nggak ada meeting, gimana? Nggak, misalnya. Oh. Harus jadi satu. Iya. Harus jadi satu pintu. Satu orang aja yang ngomong. Sekjen gunakan. Oke. Idealnya kan seperti itu. Iya. Nah, masalah kalaupun tidak ada meeting sampai sekarang akhirnya semua keputusannya seolah-olah Pak Erick sendiri, ya jangan bikin kisruh masyarakat. Ini apa untungnya coba ngomong begitu? Kalau gue bilang nggak ada untungnya. Buat pencinta sepak bola yang sedang sedih ya. Kita kan Akhirnya lagi sedih malah nih. jadi Berarti menurut tuh ini overlap gitu. Maksudnya jangan dikeluarkan ke publik lah kalau Oke. ada masalah miskoordinasi. Gue bilang misorganisasi PSSI. Misorganisasi itu harusnya diselesaikan dulu sehingga kesedihan kita kehilangan mimpi masuk Piala Dunia ini jangan ditambah-tambah dengan sentilan-sentilan dari esko, waketum yang punya pendapat-pendapat yang malah bikin runyam gitu. Kita kan sebagai content creator, kita sebagai podcaster, kita harus kasih informasi yang tepat dong Ya. buat Publik, ya? publik. Tapi kita ini dengar dari 3 sumber, mana yang benar nih gitu. Gua nggak bela siapa-siapa. Cuman gue lihat PSSI miskoordinasi, misorganisasi. Menurut tuh karena Pak Eriknya tidak kunjung memberikan apa ya sikap atau menggelar rapat atau gimana? Ya harusnya Akhirnya sih, ya udah rame akhirnya semua pihak ngomong. Gitu. harusnya kalau bapak-bapak itu memang pantas berada di atas, mereka nggak seperti gitu. Mereka harusnya tidak membuat makin runyam. Sekarang gue lihat mulai ngomong, pertama nih ya Pak Zainuddin Amali, gue dengar dia ngomong waktu pemilihan zaman Iwan Bule, semuanya harus presentasi di depan esko. Itu pernyataan pertama. Kedua, nusuk ketum dengan ngomong, Nova Arianto kemarin salah, nggak sesuai prosedur. Oh, come on, Pak, masih banyak yang harus diperbaiki, Pak. Kompetisi kita bobrok, Pak. Ngapain lu ngomong kayak gitu? Maksudnya kita kalau sebagai pengamat gitu, lu nggak usah nambah-nambah deh gitu. Sekarang mending ngumpul, telepon Pak Erik kita meeting yuk. Ya. Nggak usah rame-rame di media. Selesaikan gitu. di dalam gitu. Yes. Ini organisasi PSSI kita hormati. Tapi kalau kalian yang begitu, kita nggak bisa hormati kalian dong gitu. Sebagai pecinta sepak bola yang sudah hatinya hancur nggak lolos Piala Dunia. Itu versi gua. Karena gua kesel aja gitu. Ini kok kita lagi sedih ya. Lagi nggak ada pelatih timnas, sekarang mereka malah lucu-lucuan di atas kelawak kayak stand up comedy. Gitu. Iya. Oke, kalau menurut Liz, dinamika di organisasi itu adalah hal yang biasa ya. Gitu. Yes. Tapi memang ini mungkin ada ini anak UKM nih. Iya. ada bentuk ketidakpuasan memang mungkin yang akhirnya terpancar dari komentar-komentar yang keluar sekarang dari Pak Waketum gitu. Tapi memang caranya adalah sebenarnya harusnya dia merecall itu di dalam mekanisme organisasi. Pak, ini kenapa mungkin yang kita baca kan sekarang Nova Arianto ini mungkin hanya penunjukan ya udah asas presiden Pak Erick terus kemudian ketua BTN tapi exco-nya nih yang lain kagak diajak ngomong. Kalau kita baca kan gitu kan. Ya udah harusnya ada satu exco berani ngomong dong, jangan malah di luar dulu. Harusnya dia di dalam dulu nih ngomong nih. Pak Erick, ini kenapa bisa misalnya ya si Nova Arianto kok langsung dipromosikan tapi kita nggak tahu. Bukannya kita menilai si Nova nggak layak misalnya gitu. Tapi mekanisme pemilihannya ini, penunjukan promosinya ini kan harus mekanisme organisasi. Nah, itu kan harusnya diomongin secara organisasi gitu. Mungkin lo merecall untuk ada rapat esko nih untuk bahas ini nih gitu. Ya itu karena punya kuasa sebagai seorang esko. Di situ gitu. Kalau memang dia punya power itu ya gitu. Jadi akhirnya tidak menimbulkan polemik lagi di luar. Nggak apa-apa juga misalnya dia bersuara gitu tentang organisasi gitu. Tapi ya udah coba buat organisasi ini lebih terlihat terhormat lah gitu. Maksud gue jangan sampai jadi kayak tusuk-tusukan benar tadi kata Mas Tio gitu. Tapi yang pasti memang gue melihat memang ada dinamika di dalam organisasi ini yang memang mungkin ya perlu perbaikan juga gitu dari sisi komunikasi, dari sisi koordinasi gitu antara Pak Erick dengan para exco. Ya, gue sih ngeliatnya itu. Jadi mungkin ini juga ajang introspeksi juga gitu ke dalamnya bagi mungkin Pak Erick Thohir ataupun exco yang lainnya lah yang ada di situ dalam mekanisme organisasi agar organisasi ini bisa berjalan dengan baik, termasuk juga mungkin dari sisi organisasinya pengembangan yang kita lihat kan juga sekarang beberapa
akhirnya Asprov kan ya jadi kemana-mana nih ya. Iya. Asprov kan akhirnya diadain kongres lagi, ada beberapa yang tadinya kebanyakan PLT udah lama banget, terus ada putusan baru terkait dengan hasil kongres di statuta ada perubahan soal penunjukan askot itu langsung dari ketua provinsi, kan ada hal-hal seperti itu. Nah itu disosialisasikan dengan baik, diterapkan dengan baik agar bisa tercapai tujuannya kenapa melakukan perubahan itu gitu. Agar kenapa sih bisa melakukan perubahan itu. Nah, itu yang harusnya digalakan sama para exco ini agar fondasi sepak bola kita itu ya akhirnya kuat gitu. Nggak cuma ngelihat dari ujungnya doang, dari timnasnya doang, tapi dari fondasi ini benar-benar dibangun dengan baik gitu. Tapi lu kata kunci tadi perubahan ini gue jadi inget lu dulu perubahan. Dulu pergerakan BEM Sahid nih. Wah, ini agent of change nih. Kenapa jadi kesini? Agen perubahannya Rais luar biasa nih. Iya. Luar biasa. Tapi apapun kisruh yang terjadi, dalam tanda kutip kisruh yang coba dimainkan oleh elit-elit politik di PSSI ya, ini tetap tidak akan menggoyahkan Erick Thohir kalau Pak Prabowo masih percaya sama Erick Thohir. Dan gua salah satu yang kecewa Indonesia tidak lolos Piala Dunia. Pasti. Salah satu yang kecewa STY dipecat waktu itu ya. Tapi gue lihat banyak hal positif juga. Dengan situasi saat ini kita harusnya berbenah. Jangan langsung Erick ET out. Terus siapa penggantinya gitu. Jangan abis ET out terus malah rame nih. Iya. Untuk mencari sosok yang belum ada. Iya. Sekarang belum ada sosoknya kan. Iya. Belum ada jelas gitu. Nah, lebih baik sekarang benahi aja program yang sampai 2027. Pak Erick kan sampai 2027. Iya. Itu selesaikan, tapi tolong ada instruksi yang benar kalau kata Rais. Kesalahan kemarin, terutama pola komunikasi PSSI ini kacau banget. Pola komunikasi ke publik, pola komunikasi ke AFC, atau pola komunikasi ke FIFA itu harus diperbaiki. Dan semakin kesini bukannya membaik ya, Ya. tapi malah semakin jadi rame. Kalau ke FIFA sih nggak ada masalah, ke AFC agak-agak lah ya. Kalau ke AFC agak-agak, nah AFF nih udah agak mulai diperbaiki nih. Kemarin kan di kongres terakhir AFF tuh di Thailand baru-baru ini juga itu terlihat tuh Indonesia menunjukkan peran pentingnya dia di AFF gitu. Pak Erick juga datang. Jadi memang ya tinggal di pola komunikasi di organisasi dan akhirnya bisa keluar ke publiknya itu seperti apa. Gitu. Oke, nah apa solusinya supaya mengakhiri kegaduhan yang terjadi sekarang ini? Ya mereka harus konsolidasi, terus kembalikan peran sekjen. Kalau memang kita Untuk lihat komunikasi publik satu corong aja gitu ya. Dan itu akan menjadi salah satu cara PSSI untuk tidak terlalu banyak suara lah. Oke. Kan tidak semua harus tahu juga orang masalah yang ada di PSSI. Iya. Sepak bola kita apa saja itu kan nggak perlu tahu semuanya orang. Tapi yang penting mereka harus satu suara nih. Terlepas dari dalam setiap kepemimpinan ketua umum, setahu gue ya, waktu zaman Pak Nurdin Halid, zaman Lanyala. Pak Arifin, Johar Arifin, Pak Lanyala, Pak Iwan Bule, itu esko nggak kompak emang. Tapi kan wajar, sebuah dinamika. Iya. Makanya ada voting atau ada pengambilan suara untuk menentukan satu keputusan. Kalau yang sekarang ini meeting aja nggak pernah kayaknya deh. Jadi membuat mereka tuh nggak kompak gitu. Jadi ini semoga aja menjadi satu momentum Pak Erick memperbaiki organisasi ini sehingga bisa berjalan menjadi roda organisasi yang membawa Indonesia ke sepak bola lebih bagus lagi. Oke, solusi besarnya untuk mengakhiri segala polemik dan kegaduhan ini apakah menggelar rapat? Satu kata kuncinya adalah menurunkan ego sih dari para exco itu gitu, dan akhirnya tinggal memperbaiki koordinasi. Kalau rapat-rapat itu, kalau rapatnya cuma gitu-gitu doang nggak inilah, kan ada dia jadwal punya rapat exco lah. Gitu, rapat exco itu berapa kali dalam setahun itu ada, tapi bisa jadi lebih sering juga gitu. Karena gue tahu beberapa kali juga ada rapat exco itu walaupun secara online juga, secara sirkular doang gitu, tapi sebetulnya rapat exco. Tapi yang pasti memang sekarang adalah saatnya menurunkan ego dulu untuk kepentingan sepak bola yang lebih besar. Oke. Kalau gue ngeliatnya itu sih, sebenarnya udah itu aja gitu. Gue untuk kepentingan sepak bola yang lebih besar. Itu aja sih. Oke. Kalau perbedaan pendapat di Exco biasa biasa tapi itu. dengan beberapa sinyal misalnya pada saat konvers minggu lalu kalau nggak salah ya, itu tidak ada Pak Erick, tidak ada mungkin Bang Arya yang mungkin selama ini juga suka muncul. Apakah terjadi perpecahan secara sistemik di dalam? Bagi jatah sih kayaknya itu gantian, karena kan itu ya udah dikasih panggungnya, masa ntar giliran Pak Erick terus ntar dibilangnya, oh masa lo terus ya gitu yang ngomong itu terus. Ya, sekarang giliran dikasihnya Pak Marji, Alexander Zoers gitu, terus sama Sekjen, ntar dimunculin lagi isu gitu soal ada perpecahan yang nggak juga kayak gitu. Iya. Masalahnya pernyataannya tuh beda-beda aja gitu, jadi bingung. Kita kan harus cari source yang pasti untuk memberikan satu konten yang bermanfaat kan. Kayak misalnya medali emas, medali perak, itu kan beda juga kemarin gitu.
kayak misalnya pelatih, kita bawa 5 pelatih dari Eropa gitu kan belum tentu juga. Oh nanti ternyata dari Asia mau gimana? Iya. Gitu kan. Jadi maksudnya tuh komunikasi-komunikasi. Biasanya memang ada plot twist ya. Ya begitu biasanya. Cuman nggak lucu aja kan. Nggak lucu aja karena Indonesia lagi berduka lah. Kita kan Iya, lagi iya. kalah. Iya.